Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamal Amar Sulika dengan NIM 2105040067. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2021. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Perdata di bawah dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH mengenai hukum waris. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasinya. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda seperti 1. Hukum waris adat, 2. Hukum waris Islam, 3. Hukum waris barat. Hukum waris ini diatur bersama-sama dengan hukum benda. Mengapa? Karena yang pertama, hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan, pasal 528 KUH Perdata, dan yang kedua, hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik, pasal 584 KUH Perdata. Sampai saat ini, baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam Kepustakaan Ilmu Hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya menurut Wirjono Projodikoro mempergunakan istilah hukum warisan, Hazairin mempergunakan hukum kewarisan, dan Supomo mengemukakan istilah hukum waris. Hukum waris menurut Supomo ini memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan inilah bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Sarini Ahrin Syarif. Lalu menurut R. Santoso Pujo Subroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan beberapa istilah hukum waris tadi, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu 1. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. 2. Ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta kekayaan. 3. Harta warisan, kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasiva. 4. Pewarisan, proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada para ahli waris. Menurut Hilman Hadikusuma, istilah pewarisan mempunyai dua pengertian atau makna, yaitu yang pertama berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup, dan yang ketiga berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal. Selanjutnya beliau juga berpendapat berkaitan dengan peristilahan tersebut bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu syarat peralihan hak waris. Untuk dapat beralih, harta kekayaan harus memiliki dua syarat, yaitu A. Syarat umum. 1. Ada orang yang meninggal dunia. 2. Ada ahli waris yang ditinggalkan. Dan yang ketiga, ada harta kekayaan yang ditinggalkan. B. Syarat mutlak. Harus ada orang yang meninggal dunia, kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir bahwa pewaris belum meninggal. Sifat hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum menemukan kodifikasi hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu 1. Sistem patrilineal atau kebapakan. Pada prinsipnya sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. 2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan. Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. 3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak ibuan. Menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Subjek hukum waris. 1. Pewaris, orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. Misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Menurut KUH Perdata, penggolongan ahli waris ini adalah: 1. Golongan pertama yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Dan yang ketiga, berdasarkan pasal 853 dan pasal 854 KUH Perdata, dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi 2 atau cloving, setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Keempat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. B. Ahli waris berdasarkan penggantian. Disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung, cucu-cucu pewaris. 1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah, hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan. 2. Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya. 3. Penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman, keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh keturunannya. C. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testamen atau wasiat. Pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan. Selain ahli waris dan pewaris dalam KUH Perdata juga dikenal adanya: 1. Suatu fideikommis, ialah suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya waktu, warisan itu harus diserahkan kepada orang lain. 2. Executor testamentaire, pelaksanaan wasiat yang ditunjuk oleh pewaris yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris. Dan yang ketiga, bewireholder atau pengelola, seseorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan sehingga para ahli waris atau legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kekayaan tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para ahli waris. Hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Hak pewaris. 1. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan, dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen atau wasiat yang berupa: A. Erfstelling, suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapat sebagian atau seluruh harta. B. Legat, pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen atau wasiat yang khusus berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak atas sebagian atau seluruh warisan. Orang yang menerima legat disebut legataris. Bentuk testamen. 1. Open bar testament, testamen yang dibuat oleh seorang notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. 2. Holografis testamen, testamen yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri, kemudian diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan yang ketiga, testamen rahasia, dibuat oleh calon pewaris, tidak harus ditulis tangan, kemudian testamen tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi. Kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitimate property, yaitu suatu bagian warisan tertentu menurut undang-undang ialah bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Hak ahli waris. 1. Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. 2. Menerima dengan reserve, hak untuk menukar. Dan yang ketiga, menolak warisan. Ini mungkin saja terjadi jika jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar daripada hak untuk menikmati harta peninggalan. Pembagian warisan. KUH Perdata tidak menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan. Jika ternyata semua ahli waris cakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada di tempat pada saat pembagian warisan tersebut, maka cara pembagian warisan diserahkan kepada mereka sendiri. Tetapi dalam hal ada di antara ahli waris anak-anak di bawah umur atau ada yang ditaruh di bawah pengampuan, maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan di hadapan Balai Harta Peninggalan atau Westkamer. Objek hukum waris. Pada prinsipnya, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris yang dapat berupa:
1. Aktiva, sejumlah benda yang nyata ada dan atau beberapa tagihan atau piutang kepada pihak ketiga. Selain itu, aktiva dapat berupa hak imaterial seperti hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Yang kedua, pasiva, sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga maupun kewajiban lainnya, menyimpan benda orang lain. Jadi, objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berarti hak dan kewajiban pewaris yang lahir dari hubungan hukum kekeluargaan tidak dapat diwariskan, kecuali hak suami atau ayah untuk menyangkal anaknya. Legitim porti. Legitim porti adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang berhak menerima atau memperoleh adalah ahli waris dalam garis lurus, baik ke bawah maupun ke atas, dan baru timbul apabila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka seorang ahli waris menurut undang-undang. Dalam hal ini ada prioritas atau penutupan. Misalnya jika si pewaris meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu sebagai ahli waris golongan pertama, maka orang tua sebagai ahli waris dan karenanya tidak berhak atas suatu legitim porti. Seorang yang berhak atas legitim porti dinamakan legitimaris. Ia dapat meminta pembatalan tiap testamen yang melanggar haknya, dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengukuran atau inquitting terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berupa sterling maupun berupa legat yang mengurangi haknya. Peraturan mengenai legitim porti oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat testamen menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang legitim porti itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat. Harta warisan yang tak terurus. Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tak seorang pun yang menolak mewaris, maka warisan dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam hal ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan dianggap tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputuskan oleh hakim tugas Balai Harta Peninggalan. 1. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan yang didahului dengan penyegelan barang-barang. 2. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih piutang-piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris apabila diminta oleh pihak yang berwajib. BHP juga wajib memberikan pertanggungjawaban. 3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya. Apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung mulai pada saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, BHP akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan itu kepada negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik negara. Selanjutnya yaitu ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan. Undang-undang menyebutkan ada 4 hal seseorang ahli waris tidak patut menerima waris. 1. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipermasalahkan membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh pewaris. 2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara 4 tahun atau lebih. 3. Ahli waris yang dengan kekerasan telah nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat. 4. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat. Apabila ternyata ahli waris yang tidak patut ini menguasai sebagian atau seluruh harta peninggalan dan ia berpura-pura sebagai ahli waris, ia wajib mengembalikan semua yang dikuasainya termasuk hasil-hasil yang telah dinikmatinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.